Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 kinematika. Kita fokuskan pada materi besaran-besaran gerak pada perpindahan dan jarak. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 32 sampai 35 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 3, perpindahan dan jarak. Ayo berpikir kritis. Helikopter digunakan sebagai sarana transportasi baik di kota metropolitan maupun di pegunungan. Dalam gambar 2.5a menunjukkan sebuah kota yang dipenuhi oleh gedung bertingkat. Sedangkan gambar 2.5b menunjukkan suatu kawasan pegunungan. Coba kalian bandingkan rute perjalanan dari A ke B dan D ke C dengan menggunakan helikopter dan tanpa helikopter. Jelaskan jawaban kalian. Kita perhatikan gambar 2.5a. Kalau saya perbesar, kalau menggunakan helikopter berarti lintasannya bisa lurus seperti ini. Jika tanpa menggunakan helikopter, maka orang yang di A harus turun terlebih dahulu baru melintasi jalan dan naik gedung ke titik B. Maka rutenya seperti ini. Kalau gambar 2.5b di pegunungan, dari titik D ke C, maka lintasannya bisa berupa garis lurus dengan menggunakan helikopter. Jika tanpa menggunakan helikopter, maka dari titik D harus mendaki gunung dan turun lembah dan naik gunung kembali. Kemungkinan rutenya seperti ini. Dia naik, turun ke lembah, baru naik ke puncak C. Perhatikan gambar 2.6. Seekor semut ingin mengambil gula yang jatuh di lantai. Semut melalui lintasan yang berwarna biru. Rute merah merupakan rute terpendek yang dapat dilalui semut karena langsung menghubungkan titik awal dan titik akhir. Rute merah disebut sebagai perpindahan atau perubahan posisi awal dan akhir dari semut. Sedangkan rute biru disebut dengan jarak, yaitu panjang lintasan yang dilalui oleh semut. Perpindahan adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir, sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Bagaimana menentukan jarak dan perpindahan? Perhatikan diagram gerak dalam gambar 2.7 untuk menentukan jarak dan perpindahan yang dialami oleh seorang pengendara sepeda. Awalnya, pengendara sepeda di titik O. Jaraknya yaitu 0 km pada pukul 07.00. Berpindah ke A, jaraknya adalah 10 km. Di titik A jam 08.00 atau 1 jam. A ke B 15 km. Waktu yang ditempuh adalah 30 menit. Karena dari 08.00 ke 08.30. Dari titik B ke titik C itu dari jam 8.30 sampai 10.30 atau 2 jam. Jaraknya adalah, kita hitung dari sini, 15 ditambah 10 ditambah 10. Berarti ada 35. Sehingga jarak yang ditempuh yaitu 10 km ditambah 15 ditambah 25, jarak ke sini yaitu 25, 10 ditambah 15 ditambah 10. Semua 60 km. Namun perpindahannya dari titik 0 ke titik C saja, yaitu 10 km. Aktivitas 2.2. Posisi sepeda dalam gambar 2.7 dapat dinyatakan dalam grafik posisi terhadap waktu. Lengkapi tabel dan buat grafiknya. Ini adalah gambar 2.7 tadi. Lintasan O ke A, ini O ke A, waktu tempuhnya adalah
Dari 07.00 ke 08.00 adalah 1 jam. Posisinya yaitu 10 km. Kalau ke A ke B kita mulai dari jam 7 sampai jam 8.30, berarti 1,5. Posisinya yaitu 10 ditambah 15, 25. B ke C waktunya dari jam 7 sampai jam 10.30, berarti 3 jam, 5 atau 3 jam setengah. Posisinya adalah dari 0 ke C, berarti negatif 10 karena arahnya berlawanan atau arahnya ke kiri. Dari tabel ini kita bisa membuat grafik seperti ini. Ini adalah posisi 0 saat waktu 1 jam dia sudah menempuh 10 km. Saat 1 jam setengah sudah menempuh 25 km. Namun saat 3,5 jam, waktunya jarak yang ditempuh yaitu posisinya negatif 10, sehingga grafiknya seperti ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bagaimana ciri grafik jika benda bergerak ke arah timur atau ke arah positif? Maka grafik naik jika benda bergerak ke arah positif. Kita perhatikan ini, kalau positif bergerak naik. Nomor 2, bagaimana ciri grafik jika benda bergerak ke arah barat atau negatif? Kalau ke arah barat dari titik ini ke bawah, maka grafik turun jika benda bergerak ke arah negatif. Nomor 3, apa yang diamati pada grafik jika terjadi perubahan arah gerak benda? Pada puncak grafik terjadi perubahan arah gerak benda. Nomor 4, bagaimana bentuk grafik jika posisi benda tetap sama atau benda tidak bergerak? Grafik mendatar jika posisi benda tetap sama atau benda tidak bergerak. Nomor 5, bagaimana menentukan jarak dan perpindahan dari grafik? Untuk menentukan jarak dengan melihat pada segmen grafik dan menjumlahkannya. Untuk menentukan perpindahan dengan melihat titik awal dan titik akhir pada grafik. Ayo berteknologi. Gunakan Microsoft Excel untuk menggambar grafik pada aktivitas 2.3. Cara menggunakan Microsoft Excel ini, kita siapkan Microsoft Excel-nya. Saya perbesar di sini. Kita bisa membuat pada sumbu X yang menandakan adalah jam. Kita tulis di sini untuk jam. Sedangkan sumbu Y-nya yaitu posisi. Satuannya di sini kilometer. Misalkan saat jam ke 0, maka posisi sepeda adalah 0. Saat posisi jamnya sudah menempuh 1 jam, posisinya sudah menempuh 10 km. Saat posisinya 1,5 jam, maka posisinya 25 km. Namun saat 3,5 jam, posisinya adalah negatif 10. Bagaimana cara membuat grafik ini? Kita blok semua data yang ada. Setelah diblok, kita tekan insert. Di sini ada carta atau grafik. Karena kita akan membuat garis, kita cari garisnya. Model apakah yang akan kita ambil? Misalkan saya ambil yang ini. Kita klik saja. Maka ini adalah hasil grafiknya. Karakteristik gerak dapat ditunjukkan oleh grafik posisi terhadap waktu. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.8. Apa yang terjadi dengan gerak benda pada titik puncak grafik? Kalau kita perhatikan di sini grafiknya, X-nya adalah waktu, sedangkan sumbu Y-nya adalah posisi. Kalau grafiknya naik seperti ini, maka bergerak ke arah positif. Kalau grafiknya turun, maka bergerak ke arah negatif. Kalau grafiknya datar, maka
benda itu tidak bergerak. Ayo berkolaborasi. Kalian bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Perhatikan perjalanan suatu kendaraan yang ditunjukkan oleh grafik posisi terhadap waktu. Grafik terdiri atas beberapa segmen. Untuk keseluruhan perjalanan, tentukan jarak dan perpindahan kendaraan. Tentukan arah gerak dan perubahan posisi yang terjadi dalam setiap segmennya. Ini adalah gambar 2.9, grafik posisi terhadap waktu dari suatu kendaraan. Dari grafik ini kita bisa membuat sebuah tabel yang berisi segmen, arah gerak, dan perubahan posisi dalam satuan meter. Kita perhatikan grafik ini saat segmen A grafiknya naik, maka arah geraknya adalah positif. Perubahan posisinya kita perhatikan di sini dari 0 ke 2, berarti 2 meter. Segmen B posisinya tidak berubah karena grafiknya mendatar, maka arah geraknya adalah 0, tidak ada. Perubahan posisinya adalah 0. Segmen C grafiknya naik. Di sini dimulai dari 2, yang ini adalah 5, sehingga perubahannya adalah 3. Arah geraknya naik, maka arah geraknya positif. Perubahan posisinya 3 meter. Segmen D ternyata grafiknya turun, maka arah geraknya negatif. Dari 5 ke 4, maka perubahan posisinya 1 meter. Segmen E ternyata grafiknya adalah naik, maka arah geraknya positif. Di sini 4, yang ini adalah 8, maka jaraknya adalah 4 meter. Segmen F ternyata grafiknya mendatar, maka tidak ada perubahan gerak. Perubahan posisinya yaitu 0. Segmen G grafiknya turun, maka arah geraknya negatif. Dari 8 ke 0, maka perubahannya adalah 8 meter. Segmen H, ini adalah segmen H, perubahan grafiknya menurun, maka arah geraknya negatif. Perubahan posisinya dari 0 ke negatif 4, maka perubahan posisinya adalah 4 meter. Literasi finansial. Jembatan Merah Putih terletak di Pulau Ambon. Membentang di atas Teluk Ambon, perhatikan peta pada gambar 2.10. Garis ungu mewakili panjang jembatan yang melintas teluk. Gambar ini kurang informasi karena tidak ada garis ungunya. Yang A, perkirakan jarak tempuh yang dipersingkat dari Galala ke Rumah 3 dengan menggunakan penggaris dan skala. Saya ambil di sini. Jalan memutar ditempuh sejauh 22 km, sedangkan panjang jembatan Merah Putih 1,2 km. Jadi, dari sini, kalau memutar sejauh 22 km, kalau melalui jembatan 1,1 km. B. Harga bahan bakar per liter adalah 7.650. Perkiraan rata-rata jarak tempuh sebuah mobil tertentu adalah 12 km. Untuk penggunaan 1 liter bahan bakar, hitung penghematan biaya karena jarak tempuh yang lebih pendek. Untuk yang B, 1 liter itu dapat menempuh 12 km. Bagaimana kalau jalan memutar, yaitu 22 km, berapa liter yang dibutuhkan? Tentu di sini bertambah besar, sehingga X, B karena besar, yang besar taruh atas, 22 dibagi 12 dikali dengan 1 liter, sama dengan 1,83 liter. Ternyata kalau memutar membutuhkan 1,83 liter. Maka biayanya yaitu 1,83 dikalikan dengan harga bahan bakar 7.650 sama dengan 14.000.
Ini saya sudah bulatkan. Kalau melewati jembatan, karena 1 liter sama dengan 12 km, jarak yang ditempuh hanya 1,1 km, sehingga di sini bertambah sedikit. XS misalkan. XS sama dengan yang sedikit ditaruh atas 1,1 dibagi 12 kali 1 liter. Sama dengan 0,092 liter. Ini yang dibutuhkan. Maka biayanya yaitu 0,092 dikalikan dengan 7.650 sama dengan 703,8 atau saya bulatkan 704 rupiah. Sehingga penghematannya yaitu yang awal mulanya 14.000, sekarang dengan menggunakan jembatan hanya mengeluarkan uang 704 rupiah. Hemat 13.296 rupiah. C. Cari informasi banyak kendaraan yang melintas jembatan merah putih setiap hari secara rata-rata. Tentukan penghematan biaya secara rata-rata setiap harinya. Untuk yang C, kita misalkan yang melewati jembatan merah putih itu ada 1.000 kendaraan atau 1.000 mobil pulang dan perginya, maka penghematannya yaitu 1.000 dikalikan dengan biaya penghematan yaitu 13.296 sama dengan 13.296.000 rupiah, sehingga satu hari bisa menghemat 13.296.000 rupiah. D. Adakah jalan pintas yang kalian temui di lokasi kalian? Berapa penghematan biaya setiap kali melintasi rute tersebut? Di sini yang D diserahkan kepada kalian untuk menemukan jalan pintas. Demikian materi perpindahan dan jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.